Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Akhtar akan membawakan materi dari pengantar keilmuan komputer sesi ke-7 guest lecture yang dibawakan oleh Pak Michael Alexander tentang cyber security. Dari materi kemarin, apa itu cyber security? Merupakan cara atau tindakan untuk melindungi data, informasi, jaringan, infrastruktur, dan sistem dari serangan ataupun penjebolan yang datang dari luar maupun dalam. Keberhasilan atau kesuksesan dari keamanan cyber ini bukan hanya ditentukan oleh tools atau teknologi yang digunakan, tapi juga mengandalkan kerjasama tim dari semua pihak yang terlibat. Di cyber security ada macam-macam tim. Yang pertama ada red team, yaitu tim yang dalam perusahaannya secara aktif melakukan serangan untuk menguji keamanan pada sistem dengan berperan sebagai serangan cyber asli. Dua, Blue Team merupakan tim yang bertugas menjaga keamanan dan melindungi perusahaan dari serangan cyber. Pekerjaannya mendeteksi, merespon serangan cyber, juga mengupgrade atau memperbarui sistem keamanan. Tiga, ada Purple Team, yaitu tim ungu, merupakan tim yang tugasnya meremediasi gap atau celah antara Red dan Blue Team untuk meningkatkan variasi serangan dari Red Team, juga bisa meningkatkan pertahanan dari Blue Team. Selanjutnya ada membahas Security Operation Center, yaitu fungsi atau tim yang terpusat yang bertanggung jawab untuk memantau, mendeteksi, menganalisis, dan merespon insiden atau serangan keamanan cyber suatu organisasi. Di SOC ada yang terlihat tadi secara jelas terlihat tergambar. Di SOC ada beberapa bagian. Yang pertama yaitu ada log collection, yaitu proses mengumpulkan log dari berbagai sumber seperti server, aplikasi jaringan, atau endpoint untuk memantau aktivitas dan mendeteksi anomali. Di kedua ada reporting, yaitu membuat laporan yang memuat status keamanan insiden yang terdeteksi dan performa dari SOC itu sendiri. Tiga ada R&D, yaitu Research and Development, yaitu aktivitas untuk meneliti atau untuk meneliti dan mengidentifikasi teknik dan ancaman terbaru. Juga mengembangkan alat dan metode yang lebih baik untuk meningkatkan keamanan. Selanjutnya ada threat intelligence, proses mengumpulkan dan menganalisis informasi terkait ancaman eksternal untuk memprediksi serangan yang mungkin terjadi dan menyiapkan langkah mitigasinya. Selanjutnya ada knowledge base, yaitu kumpulan informasi dan dokumentasi mengenai insiden, prosedur penanganan, dan solusi masalah yang dapat dijadikan referensi oleh tim SOC-nya. Selanjutnya ada ticketing. Ticketing ini seperti sistem untuk mencatat, juga melacak, juga mengelola insiden atau masalah keamanan yang perlu ditangani oleh tim SOC biar terorganisir. Selanjutnya ada SIEM, Security Information and Event Management. Ini kayak alatnya seperti aplikasi gitu untuk mengumpulkan, menggabungkan, dan menganalisis data log secara otomatis untuk membantu mendeteksi insiden atau serangan dan memberikan alert atau notifikasinya. Akhir ada aggregation atau correlation, proses menggabungkan dan menghubungkan berbagai data dari sumber yang berbeda untuk mendeteksi pola serangan dan memahami konteks dari insiden tersebut. Di SOC, Security Operation Center, ada tingkatan tanggung jawabnya. Pertama ada SOC Manager, yaitu SOC Manager ini tugasnya memastikan semua cyber security berada di bawah kendali. Terus di level 1 ada Incident Triage, yaitu Cyber Security Analyst. Cyber Security Analyst ini adalah first responder dari suatu kejadian cyber. Mereka tugasnya melebih-lebihkan alertnya atau notifikasi breach biar dapat perhatian lebih untuk dilaporkan ke atasannya. Layer 2 ada Security Analyst, yaitu menginvestigasi sistem dan jaringan untuk melihat apa yang sedang terjadi. Terus layer 3 ada Threat Hunter, Security Analyst juga, yaitu dia mencari pola mencurigakan dan mengetes jaringan pertahanan cyber security. Jadi beda. Yang kedua, dia menginvestigasi sistem dan jaringan. Yang tier 3 dia mencari behaviornya, kayak polanya gitu. Terus ada cyber security architect, kayak untuk mendesain arsitektur dari cyber security itu sendiri.
Terakhir ada compliance auditor. Oh, ini auditor berarti menjaga organisasi tersebut tidak keluar dari aturan yang sudah ada. Nah, selanjutnya ada teknologi pada cyber security. Di cyber security ada apa aja? Ada SIEM, ada SOAR, ada antivirus, EDR, endpoint detection and response, XDR yang akan kita bahas lebih lanjut di slide selanjutnya. Ada MDR, managed detection and response. Terus ada IDS, detection system, and IPS, prevention system. Ada NDR, IM, and PAM. Terus ada firewall, WAF, dan juga NGFW, next generation firewall. Terus ada DLP untuk mencegah kehilangan data. Terus ada email gateway, security email, web security appliance. Terus juga ada ticket and change management seperti yang dibilang tadi. Terus ada vulnerability assessment, penetration testing, dan juga patch management. Nah, selanjutnya kita membandingkan IDS dan IPS. Perbandingan dari IDS dan IPS. IDS yaitu intrusion detection system. Yang kedua IPS yaitu intrusion prevention system, mencegah. Nah, IDS ini dia hanya memonitor dari aktivitas mencurigakan dan juga memberitahu user bahwa ada suatu aktivitas yang mencurigakan. Jadi cuma monitoring dan alerting. Kalau IPS dia juga monitoring, alerting, plus dia juga bisa mencegahnya. Nah, lokasi dari IDS ini yaitu biasanya terinstall di komputer klien, juga di jaringan. Kalau IPS dia di firewall dari perusahaan dan juga jaringannya. Kegunaannya dari IDS seperti yang saya bilang tadi yaitu monitoring dan juga mengalert cyber security bahwa terjadi aktivitas mencurigakan dalam sistem. Sedangkan IPS dia memperingatkan juga mencegahnya. Security Information and Event Management atau CM merupakan sebuah sistem atau aplikasi yang mengumpulkan dan menganalisis data log dari berbagai sumber. Nah, log yang sudah dikumpulkan nanti dianalisis dan diidentifikasi polanya, semisal ada aktivitas yang mencurigakan atau menyimpang, bisa direspon langsung dengan alert atau peringatan sehingga potensi dari ancaman tersebut dapat dihindari. Gambarnya dapat dilihat agar lebih mudah dipahami. Selanjutnya ada flow dari SIEM. Yang pertama yaitu data gathering, yaitu mengumpulkan data. Selanjutnya ada normalisasi. Normalisasi ini yaitu mencegah data double atau data duplikasi agar data dapat terlihat jelas dan terbaca dengan rapi. Selanjutnya ada event correlation untuk menemukan pola tadi. Nah, setelah pola misalnya ada pola mencurigakan, langsung di alert generation memberikan peringatan. Nah, peringatan tersebut disimpan di storage and reporting. Jadi kayak udah ada data tampilannya gitu. Terus ada komponen Splunk CM. Nah, forwarder ini yang memforward data ke sistem CM tersebut, misalnya dari IDS atau IPS kan nyambung ke CM, mereka dapat data apa dikirim ke CM situ. Nah, ada indeks ini kayak tempat buat ngumpulin dari data yang di forward tadi, jadi kayak apa ya, bisa dibilang kayak perpustakaan. Nah, selanjutnya ada search ad untuk supaya tampilan dari data atau aktivitas tersebut dapat terlihat dengan jelas dan dibaca. Ini contoh tampilan dari Splunk CM. Seperti yang terlihat ada notifikasi segitiga alert. Nah, itu yang ditampilin nanti biar kita bisa bacanya jelas. Selanjutnya ada Extended Detection and Response, yaitu platform insiden keamanan terpadu yang mengkoordinasikan deteksi dan respon ancaman cyber di seluruh infrastruktur digital organisasi.
Platform ini menyediakan solusi yang bersifat menyeluruh dan efisien kepada organisasi untuk melindungi dan merespons serangan cyber tingkat lanjut. Beberapa solusi diantaranya yaitu integrasi kemampuan deteksi, pendidikan, dan respon di lebih banyak domain, termasuk endpoint, identity hybrid, aplikasi cloud dan workload, mail, serta penyimpanan data organisasi. Ini ada contoh tampilan dari XDR. Nah, di sebelah kanan bawah ada lingkaran berwarna. Nah, itu ada tingkat ancamannya, ada dari merah, oranye, kuning ke biru. Next ada perbandingan antara CM dan XDR. CM itu berbasis pada normalisasi data dan analitik. CM-nya mengumpulkan dan menormalkan data dari berbagai sumber untuk dianalisis dan identifikasi anomali atau ancaman. Di CM juga terdapat tersambung dengan mitra attack alignment. CM-nya sudah integrasi dengan framework tersebut supaya memetakan taktik dan teknik yang digunakan oleh penyerang, jadi dibaca pola dari serangannya tersebut. Terus ada SOAR, Integrated Response. CM sering dinamakan dengan SOAR untuk mempercepat otomatisasi dalam respons insiden, jadi kayak tambahin bot gitu. Nah, di CM itu menggunakan log management, pemantauan keamanan untuk audit juga kepatuhan. Selanjutnya ada XDR. XDR itu dibangun di atas Endpoint Detections and Response atau EDR, tapi jangkauannya lebih luas ke berbagai lapisan seperti email, jaringan, dan cloud. Sama seperti CM, XDR juga bisa menggunakan framework dari Mitra Attack Alignment. Kemampuan dari XDR yaitu kemampuannya merespon bawaan yang terintegrasi langsung dalam platform tanpa memerlukan orkestrasi eksternal. Di XDR juga menggunakan deteksi dan respons ancaman secara langsung atau real time. Terima kasih sudah menonton. Berikut yang saya sampaikan termasuk dari yang saya pahami dari guest lecture pengantar keilmuan komputer sesi 7 kemarin. Terima kasih, sampai jumpa.